Malam semua. Iya, malam. Waduh, Ya, malam semua. Jadi gini, ini yang semua saya makan tadi itu semua salah alamat. Karena Isa itu bukan Yesus di Alkitab. Karena begini, Yesus di Alkitab adalah firman Yahweh yang menjadi manusia. Sementara Baik. sementara Isa itu adalah utusan Allah, pada kaki Allah di neraka. Jadi salah alamat udah ini cuma nih. Jadi membuat semua. Kenapa sih dia ini dinaikin? Dia terus bawain narasi kaki Allah di neraka. Loh, biarin dulu, silakan. Biarin dulu. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada semua ya, cuma gantian ya biar enak ngomongnya. Iya. Jadi Tuhan di Alkitab itu tidak kaki di neraka, tapi Allah yang muncul 600 tahun dalam masa itu kakinya di neraka, dan dia ingin menyamai Tuhan di Alkitab. Dia mengklaim Taurat yang diberi oleh Yahweh, padahal apakah tahu Allah itu Allah apa 10 perintah Taurat? Tidak tahu. Allah juga tidak tahu apa namanya. Biar langsung ditanggapi sama Gurunda ya. Silakan Gurunda. Ya, oke gini saudara. Tuhannya umat Islam kakinya Anda katakan sebelah di neraka. Iya. Tuhannya orang Kristen Di surga. semua tubuhnya masuk di dalam kubangan air ketuban Di surga. ibunya. Sabar dulu. Surga, ya, sabar dulu. Sabar dulu ya Bang ya, sabar. Nah, sekarang begini Bang. Ikan kecil yang baru lahir sehari keluar dari perut ibunya, hidup selama-lamanya di air, bahaya nggak untuk anak kecil ikan ini? Udah jawab? Aku jawab ya. Iya, singkat aja. Bahaya nggak untuk ikan ketika dia ada di laut? Bahaya karena di neraka kakinya bahaya. Sabar Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya ingin mengurai saraf yang kusut di kepala Anda. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya ini, itu bahaya nggak ketika dia hidup di laut? Itu logika Satpam namanya gitu. Enggak, saya tanya yang pelan-pelan aja, Bang. Kamu bertanya nyambung, nggak nyambung. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya tanya anak ikan yang baru keluar dari perut ibu. Apakah bahaya baginya ketika dia ada di lautan? Samudra yang luas. Bahaya nggak? Tuhan di Alkitab mensebarkan neraka. Baliknya Allah kaki di neraka. Bahaya enggak? Bahaya enggak ketika ikan kecil ini ditaruh di samudra yang luas? Bahaya enggak? Jawabannya bahaya atau tidak bahaya? Enggak nyambung. Nah, saya terangkan ini ya, saya terangkan. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya, anak ikan cicit, ikan yang baru kecil, taruh di laut, kemudian bahaya nggak bagi anak ikan tersebut? Jawab yang teman-teman, bahaya nggak? Bahaya, Paman. Oh enggak dong, itu kan habitatnya. Ikan di laut, yang mana ada bahayanya? Betul? Dia empat sama ini tadi, Christian Prince. Enggak, habitatnya, ya sorry, betul juga Bang Andi. Habitat ikan itu di laut. Itu nggak bahaya bagi ikan. Nah sekarang, ikan yang paling gede naikkan ke darat. Bahaya nggak bagi ikan gede? Ya Paman, baru itu bahaya. Karena bukan habitatnya di situ. Bahaya. Nah, jadi makhluk hidup ini ketika kemudian dia ditempatkan pada alam yang bukan habitatnya, itu akan datang padanya kematian. Betul? 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 Betul. Sekarang Allah maha hidup atau maha mati? Maha hidup. Ancaman nggak neraka bagi Allah? Tidak, Paman. Ya tidak. Ya. Kalau orang kafir kakinya masuk ke neraka, ya itu bahaya, Cak Ayu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha hidup, mau dia apapun, tak ada akan tersentuh oleh kematian. Nggak seperti Tuhan tetangga makan kacang hijau yang sudah dihaluskan, lalu kemudian dijemur matahari, campur gula pasir, diaduk, kemudian dia makan, habis itu kita gelitik,
bersin, dia batuk, dia kena tersendat, dia batuk, dia bisa mati. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh makhluk, karena dia makhluk. Allah Subhanahu wa taala mau Anda memaknai hadits itu dengan serampangan pun tidak akan kena, karena Allah itu maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda menilai Allah SWT seperti Tuhan Anda yang baik. Bahaya tak kalau kaki anak bayi masuk ke api? Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya, itu baru bahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, api ciptaannya, neraka ciptanya, apa yang bahaya? Ya, segala sesuatu di bawah kendalinya. Begitu saudara. Jadi kalau cuman ilmu pleset, ilmu akal-akalan mau masuk di komal Islam, ya mending pulang ke rumah, ya cari toilet, kunci dari dalam, tidur sampai pagi di dalam. Gitu saudara. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Itu ada Tom, Bang Tom. Bang Tom? Bang, saya Muslim tapi saya pengagum Bang Juma saja saya. Oh, ada yang ingin disampaikan abangku? Tak. Saya turun. Oke, baik abangku. Bang Terima Tom. kasih. Bang Tom. Ya. Pernah nggak dengar cerita ada sebuah agama yang Tuhannya pernah jadi bayi? Oh, sering, tapi tidak percaya saya. Sering ya? Pilih mana pencipta langit sering. dan bumi, berkuasa memijak neraka, dengan ada Tuhan maha kuasa tapi anak bayi. Bang Handi lagi nih yang mau tanya. Bang Handi. Bang, kita satu iman, Bang. Iya, saya tahu, saya paham, Bang. Bang Handi. Bang Handi. Iya, Paman. Bang Handi. Kalau anak kambing, Bang Handi, butuh berapa hari bayi kambing ini supaya bisa berdiri dan berjalan? Menurut para pakar peternakan kambing yang saya survei, ya, kebetulan saya dulu lama di Burundi, ya. saya memasuki daerah, saya survei di sana. Kambing Itu butuh berapa hari? membutuhkan waktu, hari itu juga bisa berdiri. Keren. Waktu dilahirkan. Kambing. Keren anak kambing. Wah, hebat. Hebat. Kalau anak ayam yang baru menetas, berapa lama dia harus duduk menunggu bulunya tumbuh baru bisa berdiri dan berjalan, Bang Handi? Hari itu juga langsung bisa berdiri. Anak ayam juga begitu? Betul, saya survei itu. Alamak. Pinter Bang Handi, Gila, anak ayam. Bagaimana kalau anak bayi Bang Handi? Butuh berapa jam habis dia keluar? Habis itu berjalan ke toilet? Saya pernah bekerja juga di Burundi. Saya kerja di rumah sakit korban lelaki. Itu membutuhkan waktu kurang lebih ya hampir 1 tahun lah baru bisa. 1 tahun. 1 tahun. No, mama, ini nggak adil, Ma. Anak ayam cuman sehari udah bisa jalan, baru keluar dari cangkangnya langsung bisa jalan. Ada Tuhan tetangga setahun baru bisa jalan. Gimana, Ma? Gimana nih? Alamak. Masuk akal nggak ini, kawan-kawan? Bang Juma ngomongnya jangan begitu, Bang Juma. Itu banyak yang sakit hati di bawah. Aduh, biasa aja gitu loh. Bercanda. Ini sekedar vitamin saraf supaya nggak kusut sarafnya, kan gitu. Ayam bertelur, menetas, begitu telurnya pecah, tok keluar bibir dulu. Habis itu gelepek sebentar, lari-lari. Selamat siang dunia, kata anak ayam, kan gitu ya. Sahabatku P.I. Syukran, kata anak ayam, selamat siang dunia, kata anak ayam, kan.
Iya kan? Betul nggak? Betul, betul. Betul. Nah, ini ada loh cerita. Lahir di kota Daud, butuh setahun lebih baru bisa jalan. Ya, Tapi ada juga wallahualam. loh Bang Juma yang kalau Amporo, gimana kalau Amporo? Saya jadi ingat dukun. Ada dukun yang mau ngobatin orang pakai telur, dipecahkan ke mukanya kan, ternyata Amporo. Bukan dipecahin, dikunyah telur itu, rupa-rupanya telur busuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau Bang Handi hidup zaman itu, kira-kira Bang Handi mau nggak menyembah anak bayi tadi? Saya usir itu orang majusi, orang bodoh itu nyembah bayi itu. kalau kalau Bang Handi nyembah anak bayi berarti Anda pengikut Ya, apa? saya orang Pengikut majusi lah, peramal bintang. Enak Majusi. aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Majus ini kena Jadi- prank juga kayaknya. Orang majus kena prank. Kena pranknya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya semoga lah adik-adik saya yang didatangi misionaris, kalau ketemu tanya aja, Ibu nyuruh kami nyembah siapa Ibu? Mbak Yesus dong, dia juru selamat kita. Bu, anak ayam baru menetas udah bisa jalan. Tuhan Ibu butuh berapa tahun untuk bisa jalan ketika dia bayi? Tanya mereka kayak gitu. Saya catat Bang Juma ya, saya catat ya, saya mau tanya nih sama pendeta nih. Itu sudah sering saya bahas. Allahu Akbar, Masya Saya Allah. bilang sama mereka ini, itu Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai katanya? Ya, saya bilang yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Assalamualaikum. Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah Tuhan yang dikandung Bunda Maria itu dalam kandungan maha kuasa? Maha kuasa. Saya tanya lagi, apa yang dikuasai? Apa penjelasannya? Karena kan firman dulu menjadi manusia, lari ke firman dia. Nah, gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Apa yang dikuasai ketika dia dalam rahim? Air ketuban. Apa Ya, yang dikuasai ketika dia bayi? Nggak ada. Air Ada. susu. Itu. Tidak dikasihnya kepada tetangga. Ya pada dasarnya adalah statement saya ini, kepercayaan saya ini jangan ditanya dong. Gitu. Iya. Itu. Itu makanya ada yang naik tadi Bang Hadi, suruh orang Kristen semuanya turun keluar. Lah kita mau yang cerdas aja, yang mau dicerdaskan aja, yang tidak mau silakan istirahat. Apa-apa. Tadi ada pertanyaan itu, kenapa sih kalian ini nggak sekolah pendeta, nggak ke STT, mau membahas Bible? Ya orang gampang kok dibaca bahasa Indonesia, kan nggak ada originalitasnya juga, cuma terjemahan doang. Semua orang bisa membacanya begitu. Ya kita ini membaca lurus, salah? Nggak salah dong. Gitu. Berbeda kan dengan Al-Quran. Saya lagi yang nanya Bang Juma nih. Masih mau datang Iya. besok. Silakan Bang Hadi. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah kitab suci? Bukan. Kalau mereka saya tanya, apakah terjemahan itu kitab suci? Iya. Terus saya tanya lagi. itulah bedanya kita. Sekarang Apakah kita- pertanyaan Saya tanya lagi, apakah kitab suci bisa direvisi? nggak bisa tidak. lah. Bingung gak? Ya udahlah. Nggak bisa kitab suci direvisi, nggak bisa. Tapi Yang kecuali yang merevisinya itu adalah dia sendiri, Allah yang mewahyukan. berarti LAI gimana dong nasibnya? Tuhan dong dia merevisi terus. Ya itulah yang saya katakan bahwa berdasarkan kaidah itu ya bukan firman Tuhan. Saya balik lagi nih Bang Handi nih. Dengarkan pertanyaan saya Bang. Yesus orang Yahudi, orang Kristen. Di antara tiga orang ini, siapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Pada saat Yesus berbicara, siapa orang pertama, siapa orang kedua, siapa orang ketiga? Pada saat Yesus Amasya mulai berbicara, Iya,
Mengajar. Oh, mengajar. Ya. Yang pertama ke Pelaku. murid dong. Ya. Berarti Yesus pelaku utama, Yesus muridnya pelaku kedua kan? Iya. Pelaku ketiga Kristen. Iya. Pertanyaan saya. Enggak nyambung dong. Pelaku ketiga pelaku ketiga Nasrani dong. Enggak Bang Haji kan? Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Ya enggak. Kan saya hadirkan mereka sebagai pelaku juga. Oh ya udahlah, saya Iya terima. kan dibawa-bawanya nama Yesus kan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Handi nih. Pelaku ketiga yaitu Kristen, apakah hadir pada saat pelaku pertama dan pelaku kedua lagi berdiskusi selama 33 tahun? No, enggak ada. Mereka hadir itu setelah Yesua Amasia tidak ada di muka bumi, kira-kira ratusan tahun. Berarti pelaku ketiga itu nggak hadir pada saat itu. Iya, nggak connect, nggak nyambung. Yang ada hanya Yesus dengan Yahudi. Iya, sama Yahudi Nah, murid-muridnya. ketika Yesus mengatakan aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak rumah, aku akan menyediakan tempat untukmu. Yesus itu menyediakan tempat untuk orang kedua atau orang ketiga? Untuk Bani Israel dong, muridnya. Saya nggak bicara Bani Israel. Oh, Bang untuk Andi. Saya muridnya, untuk pelaku muridnya. pertama, pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Wes pintar Bang Handi, cerdas. Wih, keren. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di situ pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Lalu kemudian ketika Yesus berkata di dalam pengajaran beliau, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Pelaku ketiga ada nggak disinggung kemudian oleh Yesus? Nggak pernah. Nggak, Yesus nggak mengenal pelaku ketiga. Pernah, pernah bang. Di mana? Ada ya? Matius 7 nomor 22, 23. Pelaku ketiga itu bertemu dengan Yesus. Yesus hanya bertemu dengan pelaku kedua. Pada saat mana Yesus bertemu dengan pelaku ketiga? Pada saat hari kebangkitan. Iya. Itulah kemudian Yesus bertemu dengan pelaku ketiga. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Itu artinya peringatan dini kepada orang-orang yang tidak menerima ajarannya waktu itu. Yesus sudah ngerti nanti ada yang membelokkan ajaran saya ini. Ya itu tadi yang Dinda Erik sampaikan. Matius 17 nomor 12 itu. Iya bang. Itu dia. Benar kan? Betul itu. Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, ini saya bersumpah demi Allah, saya bermimpi semalam. Mimpi saya itu, wahai Suma, ya paman, Yesus pelaku pertama, pelaku kedua adalah Yahudi, Bani Israel. Pelaku ketiga adalah Kristen. Ketika kemudian Yesus berbicara dengan siapa? Pelaku kedua. Ada Yesus berbicara kepada pelaku ketiga? Enggak lah. Tidak. Ada. Tapi saya terbangun, Bang Andi, golek-golek kiri kanan, mimpi itu lanjut. Dikatakan apa? Ada. Ujung-ujungnya ada. Apa? Disebutlah itu. Mimpi saya, Bang Andi, mimpi. Serius. Gila nggak tuh sampai terbawa-bawa ke tidur. Ketemu sama bom nggak pak? Enggak. Nanti Cuman itu aja mimpinya. Sekarang pertanyaan saya nih. Saya serius nih sama adik-adik ini. Pera, Istar, kemudian Alfi. Kalian, apalagi ada ketua kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, ketuaku, Masya Allah. Saya mau tanya, Dinda Kaisar juga. Assalamualaikum Kaisar, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, Alhamdulillah baru saya sampai mau tanya lokasi. Siap. pada antum Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Waalaikumsalam. tanya sama antum semua. Pernah tidak Yesus berbicara kepada pihak ketiga pada saat dia melakukan penginjilan? Di dalam Bible nih, kalau ada tolong tunjukkan dalilnya, ada nggak? Please deh. Tidak, Guys. paman. Nggak ada. ya Anda saya nemu. Nggak ada bang. Jadi setiap Yesus mengatakan kamu, dan ketika Yesus berkata mereka pada Bapa,
itu berarti dia berbicara tentang pihak kedua kan? Betul. Betul. Pihak keduanya siapa? Bani Israel. Bani muridnya paman. Israel. Ada nggak muridnya non Israel pada saat itu? Ada satu Tidak. tapi memaksa ya. Ibu itu yang mau mengobati anaknya. Itu bukan muridnya. Ya, Muridnya dia memaksa tidak ada, itu Bang. mati Tidak kan. Nah, cuman ketemu. Maksa dia. Iya betul. Nah, jangankan kemudian hal ini yang perlu kemudian dijelaskan kepada teman-teman Kristen kita. Apakah kalian adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ayo, kira-kira apa jawaban mereka? Kalau mereka jujur, apakah Bukan. kalian ini Ada. adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ada katanya, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. itu jawabannya. Itu berarti bukan pelaku kedua. Yang saya tanya pelaku kedua. Ada tidak kalian ini sebagai pelaku kedua dalam pengajaran Yesus? Ya nggak ada lah. Enggak ada. Dari ciri-cirinya tidak ada, Gurunda. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Yesus berbicara kepada kalian sebagai pelaku kedua? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus hanya berbicara kepada Bani Israel. Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, yaitu bangsa yang hilang dari umatku Israel. Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau itu keliru, kalau itu salah, tolong tunjukkan. Kristen di mata Yesus pelaku kedua atau pelaku ketiga? Tapi kadang jurus Nggak, jurus dulu, ini gerejanya biar gini. nggak terlalu dalam gini loh. Terus kalau Nabi Isa alaihissalam itu untuk turun yang kedua kali ditugaskan untuk apa? Ahli kitab. Man huwa? Siapa mereka? Siapa dia? Ahli kitab itu yang Bani Israel. Keturunan Ishak, Nasrani, Yahudi. Itu Maksud gua Nabi Isa nanti turun yang kedua kali itu ditugaskan untuk apa? Ngapain? menjadi hakim karena ada terdakwa, Bang Andi. Lakukan siapa? Karena dia didudukkan menjadi Tuhan. Makanya Allah mengatakan apa? Allah tidak menyebut di situ sebagai Yahudi. Allah tidak menyebut Nasrani. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tuh. Kepada manusia. Kepada manusia. Adakah engkau mengajarkan kepada mereka manusia ini? Kenapa demikian? Karena di luar daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam ada pihak ketiga yang mengklaim, yang Al-Quran menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa tahu nanti sepeninggalnya dia ada yang menuhankan dia. Itu. Nabi Isa sudah menasehatkan kemudian kepada umatnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk memperjuangkan ajaran Allah. Nahnu ansarullah. Ya, sejauh kita melihat dari aspek Al-Quranul Karim, tak ada Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa mereka dianya akan dituhankan. Makanya dikatakan, engkaulah yang menyaksikan. Setelah aku tidak ada, engkaulah yang menyaksikan. Aku tidak tahu apa-apa. Kata Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Kau yang menyaksikan itu semua. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Engkau yang menyaksikannya, bukan aku. Aku hanya tahu ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau angkat aku kemudian, aku sudah tak tahu. Yang saya tahu, Bani Israel melakukan makar. Mereka saban hari semakin memperlihatkan kemudian pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepadaku, Nabi Isa alaihissalam. Begitu Bang Andi. Aku nanya dong. Aku nanya nih. Ini kelihatannya nih AC didinginkan, panas di bawah ini, goyang. Udah pakai kipas udah. Nabi Isa Bang Juma aja, gini, Bang Juma. Tadi Iya, dikatakan ada orang kedua, ketiga. Kita fokus kedua, ketiga ini ya. Yesus mengatakan kepada mereka ini murid-muridnya ya. Kita sepakat tadi gitu ya. Siap. Nah,
ketika Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka, Nah. bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, Yohanes 17 nomor 9. Oke. Jadi oten-oten ini didoakan ya sama Yesus ini kalau merujuk ke tadi. Silakan Bang Juma. Luar biasa. Cuman pihak kedua. Kan Yesus mengatakan Matius 15 tuh, Matius 24, Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, pada mereka adalah serigala yang mus. Serigalanya ini pihak ketiga. Udah cukup di situ dulu lah. Allahu Akbar. Menurut Bang Juma, Masya Allah, Masya Allah. menurut Bang Juma tahu nggak kalau Nabi Isa alaihissalam itu ada yang mau menyalibnya? Nabi Isa, ya tahu lah pasti. Tahu. Nabi Isa tahu. Kalau tahu apa yang Nabi Isa lakukan? Melawan atau meminta pertolongan? Iya, hanya kepada Allah, kemudian beliau berlindung. Dilindungi nggak? Kepada Allah. Yes. Kan Terus coba kita lihat dalam surah Maryam. Ya. Masih bayi loh. Apa dikatakan kemudian wabaran? Saya lupa ayatnya. Ada nggak yang ingat? Adik-adik sekalian. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ayat 30. Iya. Terus ayat selanjutnya coba. Ayat 31. Waja'alani mubarakan Ya, aina itu dia. kuntu Masya wa awsani bis salat. Masya Allah, Masya Allah. Allah ketua, keren, ketua. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat wa Wazakati ma dumtu hayya Masya Allah. wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa amutu. yawma ub'atsu hayya. Itu Bang Handi, Masya Allah, subhanallah. Lalu Allah menjelaskan sesungguhnya apa dibilangnya, Dek? Itulah Nabi Isa alaihissalam yang Dalika menyatakan Isa suatu Maryam. pernyataan yang benar, Haq. yang kemudian pernyataannya itu kemudian diragukan kebenarannya. Itu kata Allah. Jadi itulah Nabi Isa yang datang kepada mereka dengan menyatakan pernyataan yang benar, tetapi mereka ragukan kebenarannya, kan gitu. Masya Allah, luar biasa Al-Quran ya. Tapi yang membunuh Nabi Isa ini yakin gak sih kalau Nabi Isa itu dibunuh atau mereka ragu? Enggak, mereka enggak yakin yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 tuh ya, mereka ragu seragu-ragunya. Dan itu diterangkan juga dalam kisah para pewarta 25 nomor berapa? Nomor 25 nomor 19. 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, tetapi Paulus berkata dia hidup. Di sinilah Oten mengeluarkan statement yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala katanya penipu. Kenapa menipu orang? Bukan Nabi Isa yang dikasih beneran gitu loh. Itu harus diterangin tuh. Bukan di situ poinnya sebenarnya ya. Bukan di situ ya. Iya. Tolong diluruskan nanti. Ditambahin kalau perlu ya. Ditegur kalau salah. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian. Islam datang belakangan dengan pola kesempurnaan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kristen ada di antara Yahudi dan Islam. Yesusnya, Nabi Isanya datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolak beliau dengan pernyataan bahwa beliau dianggap sebagai anak yang dihasilkan dari zina. Ketika kemudian di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya orang tuamu adalah orang yang baik, ya ukhta Harun, kan gitu. Ibumu adalah bukan seorang pesina. Wa makanat ummuki bagian. Ibumu bukan pesina, bapakmu orang baik. Dia adalah orang yang berperilaku, seorang yang berperilaku baik
tidak berperilaku buruk. Lalu kemudian ketika ibunya dihina, dihujat, direndahkan, dinistakan, disudutkan oleh bangsanya nih, Islam yang memiliki Nabi Isa, dalam arti kata Islam memahami Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul pada Bani Israel. Apa yang dilakoni kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa ibunya disudutkan oleh orang-orang Yahudi? Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang bayi membela ibunya. Ini Abdullah adani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa membela ibunya dengan adanya tuduhan bahwa dia itu adalah anak zina. Nah, sekarang permasalahannya adalah terkadang saudara-saudara kita Kristen, ya itu kan cerita ada di dalam Quran. Oke? Tapi ternyata di dalam Yohanes 8:41 Yesus pun diindikasikan tuduhan sebagai anak zina. Pertanyaannya, apa pembelaan Yesus? Dibuatkan surat ada Pak Yusuf menikahi dia supaya nggak dianggap pesina. Yesusnya itu pembelaan Lukas. Yang saya tanya, apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Ya kan belum bisa bicara waktu dia bayi. Itulah hebatnya umat Islam, karena panduannya selalu simpulnya itu selalu akal. Di Islam Nabi Isa bisa bicara dalam ayunan. Luar biasa bukan? Tapi tidak dituhankan. Bayi bisa bicara dalam ayunan tapi tidak dituhankan. Di Kristen, bayi tidak membela ibunya pada saat ibunya difitnah, dihujat, direndahkan oleh orang Yahudi. Bayi nih, tapi dituhankan. Pertanyaannya kalau begitu kisah mana yang logis? Al-Quran kah atau yang di sebelah sana? Oh, pasti Al-Quran. Jangan diragukan. Karena Al-Quran itu identik dengan akal manusia. Nah ini masalahnya ini. Dia orang benar, dia adalah orang saleh, dia orang mukmin, orang bertakwa, paling taat, bahkan di konsep mereka disebut sebagai anak Tuhan. Apa pembelaannya terhadap ibunya ketika dituduh tuan rumah sebagai anak pesina? Sebagai anak harus dong dia membela ibunya. Hei, kalian menuduh ibuku sebagai orang yang berzina sampai aku ada lahir sebagai anaknya. Tidak dong. Aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jangan kalian tuduh ibuku, aku ini Tuhan loh. Ada kayak gitu? Nggak ada kan saudara-saudara? Malah ketika dia besar dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan berbicara pun bukan dari dirinya sendiri. Pembelaannya terhadap ibunya apa? Ketika dituduh, diam aja. Diam aja. Tapi orang-orang yang tidak dikenalnya, yang hidup ribuan tahun setelah dia, malah dibela. Ibunya dituduh pesina nggak dibela. Oke? Tapi ada orang yang jauh dari tempat kelahirannya, bukan Bani Israel, tapi mengaku dosa-dosanya dibela sama dia. Dosanya dihapus, dimakan habis, ditebus habis dosa-dosanya. Yang mengherankan bagi saya, seorang yang mampu kemudian menebus dosa-dosa manusia lain, tapi ibunya ketika dituduh berzina tidak bisa bela. Bukan nggak bisa bela, nggak ada pembelaan. Gimana ini? Membela orang yang jauh, yang makan segala-galanya, yang melanggar semua aspek yang ada dalam hukum Taurat, dibela. Ibunya dituduh berzina, tak ada pembelaan. Gimana ini? Gimana kawan-kawan? No comment gue itu. Sedih. Sedih lah, sedih. Iklan dulu bang. Iklan dulu bang. Allahu Akbar, Masya Allah.
Masya Allah. Sedih itu ceritanya, Bang. Miris ya. Kalau saya kesimpulannya, Benar ya nggak? iya Pak. Kesimpulan dari saya, nikmat Tuhan apalagi yang kalian dustakan Terhadap Islam. Kan gitu. terhadap Islam. Sekarang begini masalahnya, Bung. Kamu membela ibu-ibu lain. Bahkan para penjahat-penjahat. Iya kan? Kamu bela mati-matian, bahkan kau mati untuk membela itu. Tapi ketika ibumu dituduh berzina, ada kamu bela. Ada. Mana? Tunjukkan. Kasihilah musuhmu, Ya. doakanlah musuhmu. Doakanlah mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah pentingnya akal ya dalam beragama. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan yang lain. Siap, Abang dah. Terima kasih. Ada suara, Bangku. Mantap Ada lah dong. suaranya nih. Gak ada. Ada suaranya bagus. Oh iya, senior. Izin semuanya, semua izin. Enggak, sebelum ini saya sambut dulu yang baru naik, siapa tahu. Oke, siap. Siapa ini? Mariani Lupi. Mariani kalau enggak ngomong dong. Mariani enggak mau dia ngomong. Lanjut. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Silakan Bang. Muslim Kristen Bang. saya kebetulan Muslim. Oh Muslim, masya Allah. Salam dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh nggak? Silakan Bang. Saya kemarin lihat YouTube tuh pernah dengar dari Pak Zuma sendiri mengatakan Yesus atau Isa itu Mesias untuk Bani Israel saja. Pernah ya mengatakan itu ya? Iya. Ya. Nah, kemudian ajaran Isa itu hanya untuk Bani Israel aja gitu ya. Pernah itu kayaknya. Nah, ini kalau menurut pemahaman saya, mungkin bisa nanti diskusi atau mungkin saya salah atau apa. Kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas wa ataina Isa bin Maryam, Masihu bin Maryam, Masihu bin Maryam, atau itu kan kata Masihu Mesias itu dicantumkan. Artinya memang Nabi Isa itu atau Yesus itu nggak hanya Mesias untuk Bani Israel, untuk manusia semuanya sebenarnya. Kalau menurut saya, sebab apa? Mesiasnya Nabi Isa itu bukan jatuh di saat dia hidup tahun 1 Masehi. Mesiasnya itu justru ketika nanti, kalau menurut hadis Nabi tentang Yaumul Qiyamah itu kan ketika dia menyelamatkan seluruh peradaban dunia ini dari Dajjal kan gitu kan. Kan ada itu kan. Nah, Mesiasnya itu di situ maksud saya. Kesimpulannya apa? Nah, maksud saya Mesias itu tidak untuk Bani Israel saja gitu loh. Tapi Mesias untuk semua manusia di saat nanti menjelang kiamat. Baik, sebelum Gurunda jawab, Gurunda izin, itu YouTube-nya gerasak. Kok bisa? Ya. Pak Mariani nanti atau waktu dia hidup? Lah, saat nanti itu kan dia hidup juga. Nabi Isa turun itu kan hidup berarti. Nah, Suara krimis. Dijawab ya. Udah dia cukup bukan Bang, dijawab. Nabi Udah lagi. Cukup. Ada satu lagi. Cukup dulu. Udah bisa direspon abangku? Ya, silakan. Bang Zuma? Iya. Oke. Masih gerimis nggak nih? Kresek-kresek ya? Pan. Dikit. Tapi Di sini udah, dikit. udah bijak. Enggak, di YouTube bukan di sini. Ya lanjut. Masih? Tunggu. Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Ya. Bentar dek. Oke. Jadi gini saudara. Saya membacakan Al-Quranul Karim di dalam surah Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi kamu semua.
Itu satu. Yang kedua, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Satu untuk seluruh umat manusia, satu untuk Bani Israel. Nah, terkait dengan apa yang saudara bawa, bahwasanya dia adalah Al-Masih. Maksudnya kedatangan Nabi Isa itu untuk Islam gitu? Enggak. Nabi Isa alaihissalam itu datang bukan untuk umat Islam, tapi Nabi Isa datang untuk membenarkan dinul Islam. Kalau dia kemudian dikatakan Al-Masih, kan kita umat Islam sudah mengimani itu. Memang kita beriman, umat Islam beriman dia adalah Al-Masih. Itu iman kita. Itu iman kita. Itu iman kita. Dan iman kita adalah Nabi Isa kelak yang akan datang turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Dan kiamat itu terjadi nanti setelah sudah tak ada lagi umat Islam. Umat Islam tidak akan melihat kiamat itu. Huru hara kiamat itu tidak akan dilihat oleh umat Islam. Itu jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam, menjadi makmum bagi umat, menjadi makmum bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dia bermakmum kepada Islam. Jadi segala-galanya sudah sempurna di Islam ini. Kita imani dia sebagai Al-Masih, Rasul untuk Bani Israel. Bukan lagi begitu datang, kita akan menjadikan dia Rasul selain kepada Nabi Muhammad. Enggak. Udah selesai, beliau untuk Bani Israel, ahli kitab. Coba Anda baca surah An-Nisa ayat 159. Ada orang Islam disebut di situ? Gak ada, karena umat Islam urusannya sudah tamat. Urusan umat Islam itu udah selesai. Apa itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah utusan Allah untuk mereka, Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Ini ending dari semuanya. Wa in min ahlil kitab. Disebutkan? Disebut. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Ada umat Islam di situ disebut. Gak ada. Kenapa umat Islam tidak disebut? Karena umat Islam dari sejak dia lahir diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang Nabi Muhammad. Dari sejak mereka berislam sudah beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia datang kepada mereka yang terdakwah. Nah itu yang saudara ingin saya sampaikan. Saudara Mariani ya. Kresek-kresek ya. Di YouTube kali Bang Zuma. Iya di YouTube maksudnya deh. Bang, saya mau nanya gini. Ada umat sebelum Nabi Muhammad, tetapi waktu zaman era Nabi Isa. Tapi bukan Bani Israel. Kalau dia mengimani Nabi Isa sebagai itu kan berarti memang itu yang harus ketentuan Islam itu ketika ada Nabi, maka imannya kepada Nabi dijadi itu. Sebelum ada Nabi berikutnya. Nah, ketika ada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad semua. Tapi waktu, ini yang saya katakan, waktu sebelum Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan tidak ada Rasul. Itu setelah Nabi Isa, baru Nabi. Maksudnya Ahlul Fatrah. Maksudnya Ahlul Fatrah. Tapi dia menerima ajaran Isa waktu misalnya saudagar misalnya. Ada orang berdagang ke Yerusalem atau ke Nazaret di saat misalnya nih orang Persia misalnya datang ke sana melihat Nabi Isa dengan sebuah kemujizatannya, ajarannya, dia beriman kepada Nabi Isa. Kan boleh saja sebenarnya. Apakah itu tidak dihitung sebagai umat Nabi Isa? Kan harusnya dihitung itu. Itu yang maksud saya, bahwa Nabi Rasul itu sebenarnya untuk manusia di zamannya sebelum ada Nabi yang baru. Kalau setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi kan gitu. Khotamul Anbiya. Nah,
kata-kata bahwa Isa hanya untuk Israel di saat itu juga kayak menurut saya sih, nah bagaimana dengan orang-orang di luar Israel? Tetapi ada ketika pencerahan Nabi Isa itu ada. Kalau dia ngikut Nabi Isa, apakah bukan pengikutnya? Nah, itu. Makasih. Iya, saya hanya berbicara mengenai umat Islam dan juga ahli kitab. Karena Al-Quran menerangkan tidak seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa kelak sebelum kematian. Dan umat Islam memahami Al-Quran bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Kalau yang Anda pertanyakan, kita serahkan kepada Allah. Saya katakan bahwasanya ya itu urusan Allah, tidak dijelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim seperti apa yang Anda pertanyakan. Bahwa semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Yang beriman kepada Nabi Isa adalah umat Islam dan juga ahli kitab menjelang kematiannya ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Beliau Nabi, beliau Muslim. Silakan. Afi barusan cek akun beliau, memiliki 4 following akun yang beliau ikuti ya. Cuman 1 doang akun Muslim yang beliau ikuti, cuman akun Kang Kian Santang ini, dan 3 lainnya orang Kristen. Vi, itu yang dimaksud itu periode kekosongan itu, Vi. Iya, Alul Fatroh. Di Al-Maidah 5:19, Vi. Alah, kawan, Iya, muji-muji. Kau jangan muji-muji guru kami lah. Ya, ini ada Adrian. Adrian Muslim apa Kristen? Adrian. Kristen, Bang. Apa? Kristen, Bang. Ngomong Kristennya yang kencang, Bang, biar dunia mendengar, Bang. Biar bangga, Bangku. Ya perlulah. Ya, silakan. Anda mau diskusi atau mau bertanya aja, silakan, Bang. Enggak, cuma mau bertanya aja ini, Bang. Silakan. Jadi saya memberanikan diri naik ke sini, Bang, ya. Saya sudah beberapa kali mengikuti yang namanya kumal-kumal seperti ini ya. Saya sebenarnya muncul beberapa pertanyaan ini, tanda tanya di dalam. Langsung bertanya aja, Bang. Jangan curhat dulu, Bang, karena suara Anda minoritas terdengarnya, Bang. Silakan. Gini, Bang, terkait masalah Tuhan ya. Sebenarnya di dunia ini saya bertanya ya, Bang, ya. Di dunia ini menurut abang-abang semua ini ada berapa Tuhan sih? 1 lah, Bang. Maksud saya, saya kan imannya beda, agamanya beda. Iya. Saya yang saya imani sebagai Tuhan saya, apakah beda dengan Tuhan yang abang-abang imani? Beda. Beda, Bang, beda. Beda. Tuhan kami maha suci. Tuhan saudara mohon maaf, jauh dari kata itu. Jadi beda Tuhan kita. Saya tidak paham agama ya, Bang. Saya cuma beragama dari orang tua ya, ikut-ikut terkait. Iya, agama saudara memang dari orang tua. Semuanya pasti ngaku gitu, karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, Bang. Yesus. Terkait Bible, Alkitab ya. Kami kan di Indonesia Alkitab. Pernah saya mendengar kalau pernyataan isi daripada Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, katanya versi aslinya beda beda keluaran ya, atau gimana ya? Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru kontradiksi gitu. Bukan, bahasanya maksudnya. Original teks. Iya, betul. Ya, kalau Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian Baru Yunani.
Ibrani itu dari Yahudi ya, Bang? Iya. Secara tidak langsung, Bang, saya mau mau mengetahui sejarah sebenarnya di sini. Saya sudah beberapa kali mengikuti Komal seperti ini. Saya bimbang, bertanya-tanya dalam hati bahwa kitab yang saya imani ini, saya mau tahu maksudnya apakah benar yang saya pegang ini benar-benar benar atau gimana, Bang? Seperti itu. Mungkin abang-abang paham maksud saya. Alfi, singkat nih, Bang Zuma. Bang Adrian ini bertanya, Bang Zuma, apakah benar perjanjian baru itu berisikan informasi kebenaran dari sumber Sang Pencipta langit dan bumi? Silakan Bang Zuma. Gimana? Tunggu dulu ya, Bang. Tunggu dulu, saya sambung ya. Iya. Karena saya lihat di kitab abang-abang ini, saya lihat kenapa ada original teks bahasa Iya, udah benar Arab, itu, Bang. Bahasa Arab, terus apa gunanya ada bahasa Arabnya sama ada terjemahannya di situ, sedangkan kami kan tidak ada seperti itu. Bukan mau membandingkan. Oh iya, sebelum Gurunda jawab, aku nanya dulu dikit ke Adrian. Mau masuk Islam, Adrian? Saya belum ada mengarah ke situ, Bang. Oh, oke. Silakan Gurunda. Ya, jadi gini, saudara. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel dan Tuhan memberikan beliau itu kitab Torah. Tak ada yang menghafalkan kemudian. Lalu kemudian Allah mengutus nabi-nabi, demikian juga adanya. Lalu Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk terakhir untuk seluruh umat manusia. Makanya sudah 1400 tahun Al-Quran ini tidak pernah kemudian ada yang menggantikan. Kalau dulu Torah, kemudian Injil, Mazmur atau Zabur, kemudian Injil, lalu Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman akhir sampai kiamat dan tidak ada lagi kitab suci setelahnya, maka pencipta langit dan bumi memberikan stempel legitimasi untuk dijaga kemurniannya. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kenapa dijaga? Karena ini kitab terakhir. Kemurniannya harus tersampaikan semuanya kepada manusia, termasuk Anda. Kalau Anda menyampaikan Bible kepada kami dalam bentuk terjemah, dan di situ berkata, Yesus berkata, kami mana bisa tahu itu ucapan Yesus? Itu bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa Ibrani Aram. Apa yang Yesus katakan pada saat itu? Orang Kristen juga nggak tahu. Yang ada sampai di Indonesia ini cuma terjemahan dari kitab Belanda. Mana kita tahu itu ucapan Yesus? Bagaimana kalau sudah terganti dari bahasa Yunani, bahasa Latin, masuk lagi ke bahasa Belanda, masuk lagi ke bahasa ini, itu sampai ke Indonesia. Mana yang betul? Sedangkan kalau Al-Quran dari 1400 tahun silam sampai hari kiamat nanti, keturunan kita masih mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Keturunan kita masih mendengarkan bacaan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad melafazkan bacaan ini sampai kepada para sahabat, turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita hari ini, terjaga. Jadi kita seakan-akan bertemu dengan Rasulullah. Karena dari lisannya kemudian sama uraiannya dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar.
Bagaimana dengan kitab saudara? Benarkah Yesus mengucapkan kata-kata itu? Apa? Lisannya seperti apa? Kita nggak tahu. Karena Al-Quran kemudian dikhususkan untuk sampai kiamat, maka Al-Quran dijamin kemurniannya. Silakan alam semesta mengkritisi Al-Quran. Silakan orang-orang terpintar, tercerdas dari keturunan Adam, dari agama apapun, dari bangsa manapun, dari disiplin ilmu manapun, apapun itu, untuk mengkritisi Quran. Ada kesalahan, silakan tunjukkan. Al-Quran menantang semua zaman. Al-Quran kemudian menantang ilmu pengetahuan. Al-Quran menantang semua disiplin ilmu. Silakan tunjukkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi. Mereka pasti yang mengatakan Al-Quran keliru, saya pastikan mereka nggak bisa Al-Quran. Mereka hanya mengambil kata 1, 2, 3, lalu kemudian mereka pretelin terjemahannya bla 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 dan seterusnya. Sekuat apapun mereka kemudian menggali kesalahan dalam Al-Quran, Al-Quran semakin sesuai dengan zaman. Nah, oleh karena itulah saudara, ya kenapa Al-Quran ini terjaga keasliannya? Karena Al-Quran dikhususkan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kalau yang datang kepada Anda cuma terjemahan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Orang berakal akan bertanya, mana aslinya? Apa buktinya kalau ini sudah sesuai dengan aslinya? Ingat Bung, terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu sama halnya dengan terjemahan Al-Quran yang Anda ambil. Al-Quran punya terjemahannya Anda ambil, lalu terjemahan Al-Quran itu Anda pakai sebagai kitab suci, lalu Anda membuat agama baru di luar Islam. Itu yang terjadi terhadap kalian. Terjemahan kitabnya orang Yahudi kalian ambil, lalu terjemahan itu kalian gunakan sebagai alat untuk bikin agama baru, yaitu Kristen. Rancu bukan? Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok orang, terjemahan Al-Quran ini diambil oleh sekelompok orang, lalu dengan modal terjemahan ini mereka mendirikan agama di luar Islam. Itulah keadaan agama saudara. Mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu dengan modal kitab terjemah ini kalian membuat agama baru. Lucu kan? Lucu. Karena hanya menggunakan terjemahan dari kitabnya orang lalu membuat agama baru. Nah, Islam tidak. Islam tidak mengambil terjemahan kitabnya agama lain, tidak mengambil terjemahan Yahudi, tidak mengambil terjemahan Kristen, tidak. Al-Quran sendiri yang mengukuhkan dirinya sebagai penentu kebijakan terakhir dari pencipta langit dan bumi. Nah, makanya Al-Quran sampai kepada Anda. Berbahagialah Anda yang kemudian bertemu dengan umat Islam. Kenapa? Anda bertemu dengan orang yang memiliki kitab masih ori dari nabinya. Satu-satunya mukjizat peninggalan para nabi hanya Al-Quran, tak ada yang lain. Musa, mana peninggalannya? Ada Taurat. Kalau dikatakan ada, apa bukti bahwa itu adalah Taurat dari Nabi Musa? Siapa yang menerima setelah Nabi Musa kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa? Ada bukti? Gak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa mana? Gak ada. Yang Anda temukan, yang Anda pakai, kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Yohanes, kitabnya Paulus. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Satu-satunya sekarang hanya Nabi Muhammad yang punya Al-Quranul Karim. Nah itu saudara. Kenapa dia masih terjaga? Karena Al-Quran dipersiapkan untuk sampai kepada kiamat. Kitabnya Yesus tak ada lagi, Injilnya Yesus tak ada lagi. Karena itu memang hanya untuk pada masa itu. Sudah tergantikan oleh kitabullah Al-Quranul Karim. Tak ada lagi. Makanya Al-Quran, makanya Bible itu keteteran untuk menghadapi Quran, tidak sanggup. Seperti itu saudara. Karena Bible itu hanya perkataan manusia saja, bukan firman Tuhan. Itu perkataan orang-orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Sama ketika tadi saya ditanya, wahai Bang Sumaya, Paman, apakah terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran? Saya katakan bukan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi oleh manusia. Kalau Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan.